akan kembali diadakan. Hal ini tentunya disambut meriah oleh masyarakat. PT Jasa Marga atau Persero Tbk memprediksi puncak arus mudik jatuh pada tanggal 29 April 2022. Sementara arus balik diprediksi jatuh pada 8 Mei 2022 atau H+5 Lebaran. Untuk menghindari kemacetan, Corporate Communication and Community Development Hub Jasa Marga Winawan Heru mengimbau masyarakat untuk berpergian di luar belok kiri ke Jalan Raya Sulawesi, Rambu Marunda, Rorotan. Dia juga mengingatkan pengguna jalan agar mempersiapkan kondisi diri dan kendaraan agar dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Jasa Marga juga menambahkan layanan transaksi di jalan tol Surabaya-Gempol. Selain itu nantinya juga akan ada sejumlah anggota pelayanan lalu lintas meliputi kendaraan dari jalan tol, 2 unit ambulans, ada juga 1 unit rescue, 6 kendaraan derek, 5 unit patroli jalan raya, dan 1 unit kendaraan PAM Satgas Cipayung, serta 1 unit kendaraan tangki. Pihak Jasa Marga akan memastikan kesiapan layanan bus Anda, seperti ketersediaan air bersih, penambahan petugas kebersihan dan keamanan, dan memastikan ketersediaan BBM, bengkel, hingga layanan top-up. Transportasi mobil pribadi, kemudian 19,8%-nya atau 16,9 juta orang memilih jenis sepeda motor. Sementara sebanyak 16,5% atau 14,1 juta orang memilih naik bus dan 10,4% atau 8,9 juta orang menumpangi pesawat dan 8,9% atau 7,9 juta orang menggunakan kereta. Pergerakan yang diungkap ini mirip pernyataan Presiden Jokowi pada 18 April lalu yang mengatakan akan ada 23 juta mobil dan 17 juta motor selama arus mudik. Namun, perkiraan belasan juta motor ini berseberangan dengan himbauan jangan mudik pakai motor dari pemerintah sebagaimana dikatakan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Sebelumnya, Budi meminta masyarakat tidak melakukan perjalanan mudik jarak jauh menggunakan motor sebab mudik memakai motor sangat melelahkan, khususnya kondisi cuaca masih belum menentu. Ikuti terus berita otomotif.com lainnya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap di Jalan Tol Akses Tanjung Priok sejauh 1,5 km. Sahabat Kompas.com, sistem ganjil genap dan juga one way akan diberlakukan di sejumlah titik jalan tol selama mudik Lebaran 2022. Hal ini demi mengantisipasi kemacetan dan
ganjil genap juga rencananya akan diberlakukan di jalur wisata yang akan dimulai pada H-7 Lebaran atau mulai 25 April 2022. Dan berikut kendaraan yang dikecualikan dari aturan ganjil genap dan juga one way.
kebijakan ganjil genap ini? Ya, tentu saja pihak kepolisian juga sudah menyiapkan skema-skema terkait dengan rekayasa arus lalu lintas di jalur arteri untuk mengantisipasi banyaknya kendaraan yang tidak sesuai dengan hari ini atau dengan tanggal hari ini di ruas arteri seperti di kawasan Kalimalang, misalkan atau di kawasan Karawang. Itu disiapkan skema-skema yang sudah ditentukan oleh pihak kepolisian. Namun disyaratkan dari hasil macam skema yang diberikan lagi pemudik berangkat sesuai dengan skema yang sudah ditentukan untuk kendaraan yang dilakukan diarahkan kendaraan hari ini sesuai dengan jam yang sudah ditentukan pada sistem penerbangan dari 13.00 sampai di jalur arteri sendiri tentunya akan menjadi lebih padat situasi arus lalu lintasnya, karena di sana juga tentunya akan bersinggungan dengan pemudik yang menggunakan sepeda motor ataupun juga dengan warga lokal yang masih beraktivitas atau tidak melakukan perjalanan. Baik, Mardika Utama, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Sementara tadi ada Ijal Kiarso dari Cikampek. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Rayakan Ramadan dengan kemasan spesial Nutella. Bentar lagi bukan nih. Yuk sama-sama bikin roti goreng Nutella. Bikinnya gampang, enak lagi. Hebatnya Nippon Paint, jadikan harapan Ramadan lebih berwarna. 5 hari jelang Idul Fitri, tol Jakarta Cikampek kilometer 47 macet. Mobil pribadi Klub Jakarta mendominasi arus mudik ke sejumlah daerah ke Jawa Timur dan Jawa Tengah. Rekayasa lalu lintas lawan arah dilakukan polisi di kilometer 47 tol Jakarta Cikampek untuk mengurai kepadatan. Salah satunya akses jalan layang Muhammad bin Zayed dibuka tutup sementara. Penutupan akses ini karena adanya gangguan jalur atas dan jalur bawah tol Jakarta Cikampek. Selain itu, kendaraan menuju Cirebon dari Semarang masuk di jalur Kampung dan akan menyeberang di pusat. Mayoritas kendaraan pemudik berasal dari Jakarta. Kepadatan juga terjadi di tol Cikampek Utama. Arus lalu lintas tersendat 1 km menuju gerbang tol Cikampek. Kemacetan terjadi seiring naiknya volume kendaraan. Hal ini sesuai prediksi puncak arus mudik yang dimulai pada hari ini. Gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama menerapkan rekayasa gerbang tol dengan menutup laju menuju gerbang tol Cikampek Utama 1 jika rangkaian transaksi di gerbang tol beroperasi. Penutupan ini mengacu pada batas marka. Petugas menutup lajur dan mengalihkan kendaraan ke jalur kiri dan pembayaran dilakukan di gardu 1. Francisco Donasiano jurnalis Kompas TV ada di kilometer 47 tol Jakarta Cikampek dan ada juga Triksi Valencia di gerbang tol Cikarang Utama untuk melaporkan arus mudik di sana. Kita akan ke Francisco terlebih dahulu. Francisco, sistem lawan arah berlaku di kilometer 47 tol MBZ juga dibuka tutup sementara. Apakah berhasil mengurai kemacetan sendiri? Baik, selamat siang Rani dan juga saudara. Apakah kemudian hal ini efektif untuk mengurai kemacetan yang terjadi pada siang hari ini? Tentunya adalah fluktuatif sebenarnya kalau kita lihat pada kondisi real ataupun kondisi nyata di lapangan, karena
rekayasa lalu lintas, yaitu adalah kontraflow. Namun saat ini sudah tidak dilakukan seperti itu, di mana tadi dilakukan untuk kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Cirebon dan juga Semarang yang nantinya akan keluar di kilometer 71. Sehingga yang bisa tergambar pada saat ini, inilah visual Anda seperti yang tadi kami katakan, bahwa bisa saja sama berupa atau juga cair seperti itu, ataupun padat seperti yang tergambar diambil oleh julukan kendaraan di Jalan Pantai, di mana memang kendaraan-kendaraan ini paling banyak mendominasi adalah kendaraan pribadi seperti itu, dan juga para pemudik. Apa kemudian yang menjadi parameter bahwa ini adalah kendaraan pemudik sebenarnya dan juga saudara adalah kendaraan-kendaraan yang kemudian di atas kendaraannya atau di atas mobilnya tersebut membawa sejumlah barang dan juga diisi setidaknya lebih dari 4 penumpang saat mereka perjalanan di tol Jakarta Cikampek ini, Radi dan juga saudara. Sehingga memang untuk arus lalu lintasnya sekarang jauh berbeda 10 menit saja sudah terjadi pengalihan arus lalu lintas seperti itu, Radi. Sehingga memang bagi masyarakat yang akan kemudian melintas ini memang harus memanage waktunya juga, mengingat bahwa arus lalu lintas ini cukup cair seperti itu, Radi. Ya memang seperti yang dikatakan fluktuatif dan tergantung kondisi di lapangan, nanti petugas mengatur lalu lintas ini seperti apa. Namun sesuai prediksi puncak arus mudik hari ini terjadi, dan apakah bisa disebut para pemudik menghindari ganjil genap yang mulai berlaku sore nanti atau seperti apa? Karena hari ini pagi ini atau siang hari ini, dari pagi hingga siang hari ini pemudik nyatanya sangat padat di sana. Benar sekali, Radi dan juga saudara. Dari sejumlah masyarakat yang tadi sempat berhenti di posko pemantauan di kilometer 48 ini, mereka menjelaskan ada yang kemudian mudik lebih awal seperti itu sebelum jam pemberlakuan dari kebijakan ganjil genap, Radi dan juga saudara, di mana sistem ganjil genap kendaraan akan dilakukan pada hari ini, tepatnya pada pukul 5 sore hingga tengah malam nanti, dan secara situasional seperti itu. Sehingga bagi pemilik-pemilik kendaraan yang kemudian mempunyai plat nomor ganjil, mereka berangkat lebih dulu ataupun izin dari kerjaannya. Adapun Setelah ada 200 juga meter, sejumlah ambil masyarakat jalan yang sudah keluar menuju Bandung mempersiapkan Cikampek. kendaraannya sesuai dengan tanggal keberangkatan mereka. Hari ini ada tanggal 28, sehingga kendaraan-kendaraan genap kemudian yang nanti diizinkan untuk lewat melalui jalan tol Trans Jawa ini dari kilometer 47 ke kilometer 414 kali Kangkung Semarang seperti itu. Sehingga memang perlu diketahui juga bagi masyarakat yang kemudian akan melakukan Ambil jalan keluar menuju ke kampung halaman, memperhatikan kebijakan tersebut. Dan nantinya memang apabila terjadi kepadatan kendaraan di tol Jakarta Cikampek ataupun juga nantinya mengarah ke arah Jawa Tengah ataupun Jawa Timur, akan dilakukan rekayasa lalu lintas lain mulai dari kontraflow hingga nanti sistem one way. Masyarakat tentunya harus ada juga bahwa yang bisa kami sampaikan juga di kilometer 48 ini sempat terjadi penumpukan kendaraan. Selain adanya pertemuan antara ruas jalur atas dari akses jalan layang Muhammad bin Zayed dan juga jalur bawah dari tol Jakarta Cikampek, ada Terus sejumlah sejauh penumpukan 9 yang terjadi km. akibat masalah rest area seperti itu, Radi dan juga saudara. Di mana kami pantau minimnya kemudian rest area walaupun sudah disediakan rest area bayangan seperti itu di Jalan Indonesia, ini justru menyebabkan kepadatan lalu lintas karena mereka akhirnya berhenti di tempat yang dilakukan saat ini untuk urusan kamar mandi. Namun pada pukul 9 tadi dari pihak kepolisian sudah mengatur arus lalu lintas sehingga masyarakat tidak diperkenankan untuk berhenti di titik sini, namun berhenti di rest area terdekat di kilometer 47. Harapannya untuk bisa
kendala ketika ingin melakukan perjalanan, yaitu saldo-saldonya belum cukup atau tidak ada sama sekali. Rani. Ya, seperti yang dikonfirmasi tadi oleh Riksi kepada Kakor Polri Irjen Pol Firman Santiabudi bahwa akan ada rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan situasional jika nanti kendaraan semakin panjang dan kepadatan semakin Terjadi tinggi. pelambatan 5 menit di Jalan Raya di Jatiwaringin dalam jarak Terima kasih 200 Valencia meter. Triksi, Anda masih berada di jalan utama rute melaporkan, tercepat. dan sebelumnya ada Francisco Donasiano dari kilometer 47 Tol Jakarta Cikampek. Terima kasih rekan-rekan, sehat selalu. Hebatnya Nippon Paint, jadikan harapan Ramadan lebih berwarna. Pemirsa, kita kembali bergabung dengan rekan Rizka Dior di Tol Cipali kilometer 75 Purwakarta, Jawa Barat. Selamat siang, Rizka. Bagaimana kondisi terbaru di sana? Ya, selamat siang Beta dan juga pemirsa. Ini tidak jauh berbeda dengan beberapa saat yang lalu. Ini menurut pemantauan kami hingga siang hari ini. Rupanya ini kepadatan atau volume kendaraan masih terus padat di ruas tol kilometer 75 Tol Cipali arah ke kawasan Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan memang menurut pemantauan kami, jika beberapa menit yang lalu ini kendaraan masih bisa jalan lambat, namun kiranya untuk saat ini sepertinya sudah sangat sulit. Nah, jika kami dapat mengabarkan kepada Deta dan juga pemirsa di rumah, ini ada 3 ruas jalan yang disediakan di bagian kiri untuk mengarah ke kawasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, untuk satu ruas di paling sebelah kiri dekat saya ini juga sudah sulit untuk bergerak. Hanya satu ruas jalan lainnya saja yang terpantau bisa masih ada pergerakan sedikit kendaraan meskipun agak lambat. Nah, dapat kami informasikan juga Deta dan juga pemirsa, ini baru saja atau tepatnya pukul 11:52 waktu Indonesia Barat tadi untuk sistem kontraflow mulai dari kilometer 47 Cikampek ini juga rupanya sudah mulai diberlakukan, karena kami melihat untuk di ruas jalan tol sebelah kanan kami ini yang sudah dibatasi oleh pembatas jalan tol ini satu atau bahu kiri ruas jalan tol yang mengarah ke Jakarta ini satu diantaranya sudah diputar arah untuk mengarah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, sedangkan untuk 3 ruas tol di bagian kanan sebelah kanan kami ini masih dipergunakan sebagaimana mestinya untuk kendaraan dari arah Kali Kangkung menuju kembali ke Jakarta. Selain itu juga memang dapat kami informasikan Deta dan juga pemirsa, memang ini sepertinya kemacetan hingga siang hari nanti diprediksi masih akan terus terjadi. Dan memang menurut pemantauan kami ini kian siang, meski kendaraan masih cukup banyak, mulai didominasi oleh banyaknya bus pariwisata. Deta. Baik, Rizka, kami melihat banyak kendaraan yang parkir di bahu jalan. Apakah tidak ada upaya dari petugas untuk menertibkan kendaraan yang parkir di bahu jalan? Ya, Rizka.
Baik, Rizka, apakah tidak ada upaya dari petugas untuk menertibkan pemudik yang parkir di bahu jalan? Dari Rizka Dior di tol Cipali kilometer 75 memang kepadatan sudah terjadi pemirsa, dan berdasarkan pantauan juga banyak sekali pemudik yang parkir di bahu jalan untuk sekedar beristirahat ataupun juga memeriksa kembali kondisi mobil mereka. Tapi tentunya ini sangat berbahaya bagi keselamatan dan juga ini bisa menjadi salah satu faktor penyebab dari kemacetan. Sehingga memang diimbau pemudik jika merasa dalam kondisi yang kurang prima atau kelelahan mengantuk bisa langsung menuju rest area selanjutnya. Kita akan kembali memantau bersama Rizka Dior. Rizka, apakah bisa mendengar suara kami di studio? Bagaimana, apakah ada petugas yang berusaha menertibkan parkir di bahu jalan? Ya, Deta, ada juga pemirsa, memang untuk saat ini kami belum melihat adanya petugas dari pihak-pihak terkait untuk mengurai kepadatan atau volume kendaraan di ruas tol Cipali kilometer 75 ini. Namun menurut pemantauan kami beberapa jam yang lalu, ini memang untuk mobil polisi ini tadi sempat berlalu lalang di sini untuk melewati kawasan kilometer 75 ini untuk mengarah ke kawasan Subang dan juga arah selanjutnya. Dan saat kami melihat bahwa tadi ada beberapa mobil polisi yang memang sempat melintas di sini, tidak lama kemudian kami melihat bahwa memang untuk ruas jalan tol di sebelah kanan kami ini yang sebelumnya difungsikan untuk kendaraan dari arah Jawa Tengah dan Jawa Timur yang akan kembali ke Jakarta, ini nyatanya sejak pukul 12 siang hari tadi sudah diberlakukan kontraflow untuk ruas jalan tol di bahu kiri paling pojok sebelah kami melaporkan, sehingga ini dialihfungsikan untuk mengarah ke kawasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan untuk area ruas jalan tol lainnya yang di bagian kanan kami ini masih difungsikan seperti biasa untuk kembali ke Jakarta. Deta. Rizka, apakah ada alternatif terdekat di kilometer berapa untuk rest area agar para pemudik bisa beristirahat? Ya, Deta, ada juga pemirsa, jika kami tadi juga sebelumnya berencana untuk menuju ke rest area 102A tol Cipali Subang Jawa Barat, ini kami terhenti di kilometer 75 ini, sehingga memang bagi para pemudik yang berkeinginan untuk istirahat sejenak, baik beristirahat dari berkendara ataupun sekedar untuk makan siang ataupun mencari toilet begitu, bisa selanjutnya menghampiri rest area 102A yang terdekat dari sini. Di sana memang rest area yang disediakan pun juga cukup besar, yakni bertipe A, sehingga bagi para pemudik yang mungkin akan mengisi bahan bakar dan juga lainnya ini dapat dilakukan di rest area terbesar di Polres Subang 1 ini. Deta. Ini sudah padat pada siang hari. Bagaimana menurut pantauan Anda waktu yang menunjukkan titik kepadatan? Apakah di siang hari atau justru malam hari? Ya, Deta dan juga pemirsa, jika sebelumnya kami juga sempat bertanya dari pihak Polres Subang, memang sempat dikatakan bahwa beberapa hari yang lalu jika kemacetan atau volume kendaraan baik di ruas tol Cipali ataupun di sejumlah rest area, khususnya di rest area Subang, ini sebelumnya sepi, namun sempat dikatakan bahwa untuk peningkatan volume kendaraan baik di tol ataupun di rest area ini biasanya memang lebih dipadati atau banyak pemudik yang beristirahat atau melewati jalan ini pada pukul malam hingga dini hari, sehingga memang kami melihat atau
atau mendapatkan informasi dari pihak Polres terkait di kawasan Subang ini, sempat dikatakan bahwa memang volume kendaraan pada malam hingga dini hari cenderung lebih banyak jika kita bandingkan siang ke sore hari. Namun memang rupanya ini berbeda hanya jika sudah memasuki puncak arus mudik, seperti hari ini adalah hari pertama yang memang diprediksi oleh pemerintah bahwa akan memasuki puncak arus mudik 2022, sehingga menurut pemantauan kami di lapangan pun sepertinya untuk kondisi siang ke sore hari yang sebelumnya ini lebih sepi daripada malam ke pagi hari, ini rumahnya sudah tidak akan terjadi, sehingga memang kami menghimbau baik untuk para pemudik ataupun calon pemudik ini kapanpun waktu yang akan dipakai untuk kembali ke kampung halaman ini dipergunakan sebagaimana mestinya, sebaik mungkin, karena memang mau pukul berapapun nantinya ini kami pantau akan terus mengalami kemacetan yang cukup panjang. Data. Baik, jika melakukan mudik pada malam hari, Rizka, bagaimana dengan kondisi penerangan jalan? Apakah memadai? Lalu bagaimana kondisi jalan untuk berlubang? Apakah sudah bagus kawasan tersebut? Nah, memang Deta dan juga pemirsa, kalau memang biasanya kami juga melewati kawasan rest area 102A, memang kami melihat tidak ada pencahayaan yang terlalu cukup di ruas jalan tol mulai dari kilometer 47 Cikampek hingga yang biasanya kami lewati yakni di kilometer 102A Cipali Subang Jawa Barat. Namun kami melihat jika kami bandingkan dengan beberapa tahun yang lalu atau terakhir tahun 2019, kiranya untuk jalan tol menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur ini belum sebagus dan selancar seperti saat ini, sehingga memang untuk ruas jalan tol saat ini bagi para pemudik yang akan kembali ke kampung halaman di kawasan Jawa Tengah dan Jawa Timur sudah cukup nyaman untuk mempergunakan ruas jalan tol ini meskipun masih minim pencahayaan, sehingga hanya bisa dibantu mungkin oleh pencahayaan dari mobil pribadi saja. Deta. Baik, berarti pemudik memang diminta untuk lebih ekstra hati-hati pada saat melakukan perjalanan mudik pada malam hari. Terima kasih Rizka Dion atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Chroma Absolute by Kerastase, restoring acid care for all color-treated hair. 3 carrying acids, 3 layers deep, stronger hair, more shine, less frizz. You dare, we care. Kerastase. Hai guys, saya Kelvina. Saya sudah berlatih dengan Eng Breaking kurang lebih selama 3 bulan. Today, I will show you this. Silahkan pindah ke video lain kalau kamu sudah lancar berbahasa Inggris. Nah, kalau belum, tonton video ini sampai selesai. Pasti kamu akan tahu rahasia untuk lancar berbahasa Inggris hanya dalam 3 bulan. Coba kamu ingat waktu belajar bersepeda. Nah, betul, kamu memulainya dengan cara berlatih. Pertama-tama untuk naik sepedanya, untuk mengayuh pedalnya, untuk menjaga keseimbangan, dan untuk menggunakan rem sepeda. Kamu berlatih setiap hari, dan keterampilanmu jadi lebih baik seiring waktu. Setiap kali kamu gagal, kamu tahu apa yang salah dan dapat memperbaiki hal tersebut, sehingga sampai terakhir kamu merasa bahwa bersepeda itu ternyata sangat gampang ya. Nah guys, proses menaklukkan bahasa Inggris itu sama saja dengan bersepeda. Semua yang kalian butuhkan adalah rute yang tepat untuk belajar setiap hari. Eng Breaking telah meneliti selama kurang lebih 5 tahun dengan anggaran yang cukup besar dan bekerja langsung dengan siswa dalam lebih dari 70.000 jam, dan akhirnya mereka berhasil menemukan rute tersebut. Eng Breaking merupakan terobosan terbaik untuk membantu orang-orang agar lancar berbahasa Inggris hanya dalam 3 bulan. Sampai sekarang, Eng Breaking telah memiliki 67.000 pelajar yang tersebar di 63 provinsi, dan inilah pengalaman mereka. Saya sekarang bisa mengirim email dengan bebas, bahkan menelpon dan berbicara langsung dalam bahasa Inggris dengan mitra asing tanpa rasa takut lagi. Pekerjaan yang menguntungkan terus meningkat. Nah, setelah 3 bulan aku belajar dengan English Breaking, aku jadi bisa membaca bahan-bahan yang terkandung dalam sebuah kosmetik ataupun make up dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya kamu ingin maju, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, dan juga ingin menjadi diri sendiri yang lebih baik, kamu harus belajar bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu sangat penting. Dan saya yakin dengan ini
breaking, kamu bisa menaklukkan segala macam rintangan dalam mempelajari bahasa Inggris. Mereka sudah mencoba dan berhasil. Walaupun kamu adalah siswa, mahasiswa. Belasan rumah di kawasan padat penduduk di kawasan Sejumlah pemudik sepeda motor mulai melintasi Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur pada Sabtu malam. Perjalanan pada malam hari menjadi pilihan pemudik sepeda motor untuk menghindari panasnya terik matahari. Selain memangkas waktu, mudik menggunakan sepeda motor dinilai lebih hemat. Para pemudik sengaja pergi lebih awal untuk menghindari kemacetan pada puncak arus mudik nanti. Sebagian pemudik mengaku sudah terbiasa melakukan perjalanan mudik menggunakan sepeda motor. Mau mudik kemana, Mas? Malang. Ke Malang. Oh, ini kenapa nih lebih milih lebih awal jalannya? Ya, biar macet aja. Biar ngindari macet ya? Berapa jam ke Malang, Mas? 8 jam lah. 8 jam. Udah biasa naik motor? Untuk menghindari kecelakaan, para pemudik sepeda motor diimbau untuk tidak membawa barang bawaan berlebih dan tidak berkendara lebih dari 2 penumpang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Lebaran, stasiun kereta api Lempuyangan, Yogyakarta mulai dipadati ribuan pemudik. Mereka rata-rata memilih mudik lebih awal agar bisa menikmati suasana akhir Ramadan dan libur Lebaran di kampung halaman. Beginilah suasana arus mudik di stasiun kereta api Lempuyangan, Yogyakarta pada H-8 Lebaran. Stasiun kereta api yang melayani kelas ekonomi, bisnis, dan kereta komuter ini mulai dipadati ribuan pemudik yang datang dari Jakarta, Bandung, Surabaya maupun yang hendak mudik ke sejumlah daerah lainnya. Kepadatan terjadi di pintu masuk keberangkatan, sehingga menyebabkan antrian cukup panjang. Para petugas PT KAI harus biar si kecil nyaman. Pemudik ke arah sekitaran Garut, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang melalui jalur Nagrek meningkat 10%. Peningkatan pemudik terjadi di jalur Nagrek, namun kondisi arus lalu lintas di jalur Nagrek terpantau lancar. Hal ini terjadi karena fokus titik kepadatan pengendara roda 4 terbagi melalui jalur tol yang saat ini masih menjadi akses favorit bagi pemudik. Puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada 29 hingga 30 April 2022. Untuk mengantisipasi kepadatan, petugas Satlantas Polresta Bandung akan mengalihkan arus lalu lintas dan menerapkan sistem satu arah pada jalur yang dilewati oleh pemudik. Kendaraan pemudik dari arah Jakarta yang melewati gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah semakin meningkat pada 4 hari mendekati Lebaran. Hingga saat ini arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung terpantau semakin meningkat. Antrian kendaraan yang melakukan transaksi pembayaran terjadi di gardu tol. Pihak Jasa Marga menambah 7 gardu satelit untuk mempercepat transaksi kendaraan di gerbang tol Kalikangkung. Sementara itu, petugas urai disiagakan di gerbang tol Kalikangkung untuk mengantisipasi kepadatan akibat antrian kendaraan. Lantas Polda Jawa Tengah siap melaksanakan one way pada sore nanti mulai pukul 17 hingga pukul 24. Pantauan arus mudik pada 4 hari menjelang Lebaran, kita sudah terhubung dengan reporter TV One Tiara Harap di jalur Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dan Dani Taryadini di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Kita ke
pemirsa, mungkin bagi Anda yang belum melaksanakan mudik lebaran tahun 2022, jalur arteri Nagrek ini bisa menjadi salah satu alternatif Anda yang kemudian ini mengarah ke Garut, Tasikmalaya, Jawa Timur, dan juga Jawa Tengah. Karena bisa Anda saksikan di belakang saya, Putri, ini memang masih cukup lancar, situasi lalu lintasnya masih lengang begitu, meskipun dari data yang kami dapatkan ini sebenarnya sudah ada sebanyak 10% peningkatan volume lalu lintas dari pemudik yang kemudian ini memasuki ataupun juga melintas di jalur Cikaledong, Nagrek, Bandung, Jawa Barat ini, Putri dan juga pemirsa. Nah, adapun prediksi dari puncak arus lalu lintas meningkat ini akan diprediksi besok pada tanggal 29 April 2022, Putri, di mana ada pun juga sejumlah antisipasi yang juga sudah disiapkan oleh petugas yang berjaga. Ini salah satunya adalah melakukan pengalihan arus lalu lintas. Jadi misalnya kalau di titik tempat kami mengabarkan, yakni di Cikaledong, Nagrek, Bandung, Jawa Barat ini sudah terdapat antrian ataupun juga kepadatan, maka kepadatan tersebut akan dipecah melalui wilayah Kadungora, di mana nanti juga pengendara yang melintas ini dipersilakan untuk melintas melalui Kadungora agar kepadatan tersebut bisa terpecah. Kemudian yang kedua, jikalau memang di wilayah Kadungora maupun juga di Nagrek, Bandung, Jawa Barat ini sudah tidak terhindarkan lagi kemacetan yang terjadi begitu, maka nanti akan diberlakukan sistem satu arah, Putri, ataupun juga one way. Nah, one way ataupun juga sistem satu arah ini nantinya akan dilakukan hingga titik Limbangan, Garut, Jawa Barat, yang kemudian ini akan memprioritaskan kendaraan yang mengarah dari barat, yakni dari arah Jakarta ataupun dari kota Bandung begitu, yang mengarah ke timur, yakni tempat di mana pemudik ini melakukan tujuannya seperti di Garut, Tasikmalaya, Jawa Tengah maksud kami, dan juga Jawa Timur. Nah, kemudian berkaitan dengan adanya prediksi peningkatan volume lalu lintas besok, tentunya dari Lantas Polresta Bandung ini juga melakukan sejumlah antisipasi berkaitan dengan personil, Putri. Kalau saat ini bisa kami gambarkan bahwa di pos pemantauan Nagrek, Bandung, Jawa Barat ini terdapat 15 personil yang terdiri dari kepolisian, kemudian juga ada dinas perhubungan serta dari dinas kesehatan yang berjaga. Nantinya ini akan juga ditambahkan personil dari Satlantas Polresta Bandung. Nah, saat ini juga kita ketahui bahwa vaksinasi juga merupakan salah satu persyaratan mudik lebaran, maka di salah satu pos ini juga disiagakan dinas kesehatan yang nantinya akan melakukan jemput bola pemeriksaan kartu vaksinasi dari pengendara yang melintas, tapi tentunya dengan satu persyaratan, yakni pada saat lalu lintas tersebut ini normal ataupun cenderung ke sepi, Putri, agar tidak kemudian ini mengganggu lalu lintas dan juga justru nantinya memicu kepadatan. Nah, nanti bagi pengemudi ataupun juga pengendara yang melintas diketahui belum divaksin, maka nantinya akan diambil sampel, kemudian juga dipersilakan untuk melakukan vaksinasi yang juga sudah disediakan di pos pengamanan. Dari tadi kami juga sempat mendapatkan informasi bahwa ini kuotanya tidak terbatas, artinya memang bebas untuk pengendara yang kemudian mau melakukan vaksinasi dengan jenis vaksin Pfizer, Putri dan juga pemirsa. Nah, pantauan lain yang juga kami lakukan, Putri dan juga pemirsa, tidak hanya di sekitaran Nagrek, Bandung, Jawa Barat ini saja, tetapi jalur favorit yang kemudian ini menyebabkan situasi di jalur arteri ini cukup sepi adalah di mana pengendara ini sebenarnya banyak yang kemudian ini melintas melalui jalur tol. Salah satunya adalah exit tol Cileunyi, Bandung, Jawa Barat ini yang juga sebenarnya sudah mulai padat, yakni sudah mulai dilintasi oleh lebih dari 32 pemudik dari berbagai wilayah yang masuk ke wilayah kota Bandung. Sementara demikian, Putri Widasari, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, Tiara, kita beralih ke Danita Riyadini dari Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Danita, seperti apa pantauan di sana? Inilah rahasia cita rasa makanan penggugah selera. Mulai dari Maestro Wijan Sangrai, Thousand Island, dan makanan lebih creamy dengan mayonnaise. Semua rasa nempel di lidah. Terbuat dari berbagai bahan pilihan yang pasti menjadi andalan para ahli. Maestro, kaya rasa, menambah selera.
satelit untuk mendukung kelancaran dari proses transaksi yang dilakukan oleh para pemudik yang melintasi gerbang tol Kali Kangkung. Untuk gardu tol juga saat ini sudah dimaksimalkan, artinya jika ada kepadatan lalu lintas maka akan ditambah lagi untuk gardu tol yang dioperasikan atau dibuka untuk mendukung transaksi para pemudik yang melintas. Sementara pihak kepolisian juga sudah bersiap untuk melaksanakan one way jika nanti akan diberlakukan one way dari pukul 17 hingga pukul 24, dan skenario juga sudah dipersiapkan. Sebelumnya Dirlantas Polda Jawa Tengah juga sudah menyebutkan nanti ada beberapa titik yang ditutup yang akan menuju ke gerbang tol Kali Kangkung ini, terutama kendaraan yang akan mengarah ke Jakarta. Penutupan akan dilakukan di gerbang tol Krapiak 2 dan di ruas jalur 420 arah Jatingaleh, dan kendaraan-kendaraan akan dikeluarkan melalui exit tol Krapiak. Dan nanti bagi para pemudik yang akan melintasi atau yang akan menuju ke Jakarta akan dialihkan menuju jalur Pantai Utara, jalur tengah maupun jalur selatan. Dan pihak Jasa Marga juga sudah memaksimalkan, selain itu juga fasilitas-fasilitas di rest area juga dimaksimalkan sehingga para pemudik dapat merasa lebih nyaman. Imbauannya adalah ketika beristirahat di rest area tidak terlalu lama sehingga bisa bergantian dengan pemudik lain dan juga tidak menyebabkan penumpukan kendaraan di rest area. Titik rawan kemacetan atau titik perlambatan kendaraan yang melewati gerbang tol Kali Kangkung ini diantaranya di Simpang Susun Krapiak yang juga harus diwaspadai oleh bagi para pemudik, sehingga memang harus berhati-hati ketika melewati Krapiak karena ada perlambatan arus. Selain itu juga ada tanjakan Tembalang dan juga exit tol Bawen yang juga diprediksi akan terjadi kepadatan kendaraan akibat perlambatan arus. Selain juga tentu saja titik-titik rawan kemacetan, pihak dari Polda Jawa Tengah juga sudah mengantisipasi dengan tim urai yang nanti akan membantu ketika terjadi penumpukan kendaraan bagi para pemudik, Putri. Ya, baik, terima kasih Danita Haryadini melaporkan langsung dari gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya ada Tiara Harahap dari jalur Nagrek dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ayo Bu, kita membuat pilihannya. Iklan kopi bersama. New Chroma Absolute by Kerastase, restoring acid care for all color-treated hair. 3 Pemirsa, selanjutnya kita akan pantau arus mudik dari sejumlah titik. Ini sudah ada Lika Apriliani dari gerbang tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Ada Bayu Pradana dari kawasan Gentong, Tasikmalaya. Rifikasi Barani dari stasiun Pasar Senen. Dan Rizka Ayu dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dan kita akan ke Lika Apriliani dulu di tol Cipali. Lika, bagaimana situasi di sana saat ini? Zila, Davi, dan juga pemirsa, untuk situasi arus lalu lintas di tol Cipali saat ini sudah mulai berangsur lancar. Hal ini disebabkan karena adanya kontraflow tadi yang sudah disiapkan oleh polisi, dan juga ada kami mendapat informasi bahwa ada penutupan jalan tol, yaitu di gerbang tol Sedang dan di gerbang tol Jatiluhur ini ditutup. Namun bagi para pemudik yang akan menuju Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga ke arah Jakarta, ini akan dialihkan ke Jalan Pantura. Gerbang tol ini sendiri akan dibuka kembali pada pukul 5 sore dengan diberlakukannya sistem one way dan juga ganjil genap. Puncak arus mudik yang berlaku pada hari ini sempat mengalami kemacetan yang cukup panjang di jalan tol Cipali ini, bermula di KM 73 dan juga sampai di kilometer 76 di tempat saya melaporkan saat ini. Dengan mayoritas dari kendaraan ini yaitu mobil pribadi dengan beragam nomor polisi kendaraan. Namun untuk saat ini untuk truk Sumbu 3 ini dilarang masuk jalan tol sampai dengan
tanggal 1 Mei 2022 untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan. Akibat dari kemacetan panjang ini, pemudik menepikan kendaraannya sebentar ke bekas tol Cikopo yang ada di kilometer 76 untuk beristirahat sejenak, dan juga ada penjual dadakan yang mencari keuntungan dari kemacetan arus mudik pada hari ini. Dan kalau untuk rest area ini sendiri, rest area terdekat terdapat di kilometer 86 yang dapat menampung sekitar 200 kendaraan, dan ada di kilometer 102 yang dapat menampung sekitar 700 kendaraan. Oleh karena itu, pemudik diimbau untuk tidak berhenti di bahu jalan karena selain berbahaya, ini juga dapat memperparah kemacetan. Dan kalau untuk mengetahui bagaimana situasi arus mudik di Gentong, sudah ada bersama rekan kami Bayu Pradana. Bayu, silakan dengan laporan Anda. Terima kasih Lika. Apabila di tempat Lika sudah berangsur lancar karena adanya kontraflow untuk mengantisipasi, di Gentong pun seperti itu, atau di jalur selatan pun seperti itu, antisipasi sudah mulai dilakukan dikarenakan hari ini sudah dilakukan antisipasi seperti adanya one way ataupun buka tutup jalan. Dan juga Lika dan juga pemirsa, memang tercatat juga sudah ada kenaikan volume kendaraan di jalur selatan hari ini, meskipun tidak signifikan, namun memang masih terjadi yaitu kepadatan ataupun keramaian di sejumlah titik. Di antaranya yaitu di Limbangan, bertepatan di posko terpadu, di mana di sini juga tadi sudah dilakukan sistem one way atau satu arah pada pagi hari atau pada sekitar pukul 8 pagi tadi. Sementara itu juga pemirsa, selain itu juga dilakukan sistem satu arah lainnya pada siang hari. Kami tadi juga sempat menelusuri dari arah Gentong menuju ke arah Limbangan. Ini sudah terjadi kemacetan juga di beberapa titik, meskipun memang ini sistem satu arah ini tidak dilakukan sekaligus, namun secara berkala ataupun juga secara bergantian, dan melihat situasi volume kendaraan yang ada, di mana tadi diantaranya yaitu Pasar Malangbong dan juga di beberapa titik lainnya yang dilakukan sebagai upaya untuk mengurai kemacetan. Meski demikian, juga sampai saat ini pun masih terlihat keramaian kendaraan, meskipun tidak signifikan, tapi sudah terlihat yaitu kendaraan para pemudik, bukan hanya dengan mobil saja, tapi juga dengan motor. Sepertinya pemudik dengan kendaraan dan atau mobil atau bus ini sudah sampai ke daerah Gentong. Tapi bagaimana dengan pemudik dengan moda transportasi kereta? Ada rekan Revika di Stasiun Senen. Revika, silakan. Terima kasih rekan Bayu. Pemirsa, 4 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, situasi di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat mulai diramaikan oleh para penumpang. Dalam hal ini adalah para pemudik yang hendak menuju ke kampung halaman, di mana destinasi favorit ini ada pada Solo, Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Kutoarjo, dan Purwokerto. Untuk hari ini sendiri, volume penumpang kereta api jarak jauh ini di Stasiun Pasar Senen mencapai 17.200 penumpang atau setara 84%. Ini dari tempat duduk sudah terisi dari kapasitas 20.500. Ini artinya memang sudah hampir penuh untuk keberangkatan kereta api jarak jauh pada tanggal 28 April ini. Selain daripada itu juga hari ini ada sebanyak 28 kereta api jarak jauh yang diberangkatkan, meliputi 2 kereta api tambahan yang disediakan dari pihak PT KAI untuk memfasilitasi masyarakat atau pemudik di angkutan mudik tahun 2022 ini. Selain daripada itu juga untuk angkutan mudik yang sudah dimulai dari tanggal 22 April kemarin hingga hari ini 28 April, dari Kahumas PT KAI Daup 1 Jakarta juga menyampaikan sudah terisi atau sudah terjual tiket sebesar 86% atau setara 312.200 tiket dari kapasitas yakni 362.200. Ini bukan hanya di Stasiun Pasar Senen, tetapi juga di stasiun keberangkatan lainnya seperti di Gambir, kemudian juga Cikampek, Cikarang, dan juga Karawang dan Jakarta Kota. Artinya memang untuk hingga hari ini sendiri hampir sudah terisi penuh untuk tiket yang dijual di masa angkutan mudik. Terutama untuk di Stasiun Pasar Senen sendiri, data yang kami peroleh untuk tiket hingga tanggal 3 Mei ini sudah terisi penuh atau sudah terjual habis yang dijual secara online. Kami terus mengimbau kepada seluruh pemudik begitu yang menggunakan kereta api jarak jauh agar Anda dapat memperhatikan estimasi waktu perjalanan Anda. Setidaknya Anda tiba 3 jam sebelum keberangkatan untuk melakukan check-in dan juga cetak boarding pass untuk akhirnya menghindari keterlambatan, apalagi juga mengingat esok hari adalah cuti bersama karyawan, sehingga ini diprediksi untuk malam hari ini sendiri Stasiun Pasar Senen akan dimanfaatkan untuk
untuk masyarakat melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman. Untuk mengetahui situasi di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, sudah ada rekan kami Rizka di sana. Rizka, silakan dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan Revika melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen. Ya, pemirsa, untuk puncak arus mudik yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta mulai terjadi pada hari ini pada tanggal 28 April hingga tanggal 30 April mendatang. Dan sejak pantauan kami dari tadi pagi sampai dengan sore ini memang sudah terjadi antrian penumpang yang akan menggunakan jasa transportasi negara melalui Bandara Soekarno-Hatta bertolak menuju daerahnya masing-masing yang ada di seluruh Indonesia. Berdasarkan data yang kami peroleh dari PT Angkasa Pura II, tercatat ada 5 kota favorit yang menjadi kota tujuan dari pemudik yang menggunakan Bandara Soekarno-Hatta pada arus mudik tahun ini, yakni mayoritas masyarakat bertujuan ke Makassar, Surabaya, Kuala Namu, Denpasar, dan juga Pontianak. Pemirsa, lonjakan dari arus mudik atau penumpang yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta ini memang telah diprediksi oleh baik pihak maskapai maupun PT Angkasa Pura II. Ini terlihat dari adanya tambahan penerbangan sebanyak 720 penerbangan. Untuk hari ini sendiri pemirsa, di puncak arus mudik yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta hari ini 70 orang tercatat meninggalkan Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta. Sementara untuk total pergerakan penumpang sendiri untuk hari ini tercatat 134.148 orang baik keberangkatan maupun kedatangan. Dan pemirsa, untuk bisa mengantisipasi lonjakan penumpang yang terjadi pada arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta tahun 2022 ini memang PT Angkasa Pura sendiri telah melakukan berbagai persiapan. Di antaranya adalah dengan membuka kembali Terminal 1 yang semula sempat ditutup karena ada pandemi COVID-19. Dan kami juga menghimbau kepada Anda pemirsa yang menggunakan jasa transportasi udara melalui Bandara Soekarno-Hatta untuk datang setidaknya 2 jam lebih awal untuk melakukan check-in dan juga melakukan berbagai persiapan karena ini bertujuan untuk menghindari adanya penumpukan penumpang karena memang sudah diprediksi hari ini dan 2 hari mendatang akan menjadi puncak arus mudik yang ada di Bandara Soekarno-Hatta sendiri. Ya, kembali kepada Anda di studio Zila dan juga Davi. Baik, terima kasih banyak atas laporan Anda Rizka Ayu langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Sebelumnya ada Revika dari Stasiun Pasar Senen, Bayu Pradana dari Lingkar Gentong, dan Lika dari Cipali. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Rayakan Ramadan dengan kemasan dan resep spesial Nutella. Bentar lagi buka nih. Yuk sama-sama bikin roti goreng Nutella. Bikinnya gampang, kita akan pantau arus mudik lebaran dari Cikatama. Sudah ada rekan kami Nadia Valeri di gerbang tol Cikatama Purwakarta, Jawa Barat. Selamat sore Nadia, bagaimana situasi sore hari ini di gerbang tol Cikatama? Ya, selamat sore Davi, Zila, dan juga pemirsa. Untuk situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama sore hari ini sudah terpantau kembali kondusif. Berbeda situasinya dengan pagi hari tadi yang memang sempat terjadi antrian kendaraan hingga 10 km dikarenakan lonjakan volume para pemudik di puncak arus mudik lebaran hari ini atau 4 hari menjelang perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah. Untuk mengurai kendaraan sudah diberlakukan tadi skema kontraflow yang berlangsung dari mulai titik kilometer 70 tol Cikampek hingga kilometer 86 tol Cikopo Palimanan, dan saat ini kondisinya sudah kembali kondusif, tidak terpantau lagi adanya antrian kendaraan. Berdasarkan wawancara kami dengan Corporate Communication Head PT Jasa Marga, Bapak Dermawan Heru, bahwa memang untuk tahun ini lonjakan pemudik ini bahkan melebihi puncak arus mudik pada periode sebelum pandemi COVID-19 atau pada 2019 lalu, di mana tercatat jumlah volume kendaraan hingga malam hari tadi 27 April ada sebanyak 75.000 kendaraan, di mana pada awalnya diprediksi hanya akan ada 35.000 kendaraan. Artinya lonjakan penumpang ini ataupun pemudik yang melintas di ruas tol Cikampek bahkan mencapai 2 kali lipat lebih atau sekitar 110% dari prediksi awal. Kami informasikan Davi, Zila, bahwa memang sesaat lagi pukul 17 sore waktu Indonesia Barat ini akan diberlakukan skema rekayasa lalu lintas menggunakan one way ganjil genap di ruas tol Cikampek kilometer 47 hingga gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 untuk mengantisipasi lonjakan pemudik yang memang kebanyakan memilih untuk melakukan mudik di waktu menjelang berbuka puasa hingga malam hari nanti selama bulan suci Ramadan. Ya, Davi, Zila.
kasih atas laporan Anda, Nadia Valeri langsung dari Tol Cikatama. Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, 5 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, volume kendaraan yang melintas di gerbang tol Palimanan arah Jawa Tengah ini terus meningkat. Ya, sementara itu tol Jakarta arah Cikampek pagi ini juga mengalami kemacetan saat 5 hari sebelum Lebaran. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami, ada Muhammad Reza dari tol Jakarta Cikampek kilometer 48 dan Valentina Chelsea dari gerbang tol Palimanan Cirebon, Jawa Barat. Kita ke Reza terlebih dahulu ya. Selamat pagi, Reza, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah juga masih terjadi kemacetan di tol Cikampek? Naila dan Maria, kalau dari pantauan kami saat ini di kilometer 48 masih terjadi kemacetan di tol Jakarta Cikampek. Bisa terlihat saat ini, Maria, situasi terkini yang ada di kilometer 48 tol Jakarta Cikampek yang arah ke Palimanan. Kalau kita lihat saat ini kepadatan arus lalu lintas sudah terjadi, bahkan informasinya ada 3 titik kepadatan arus lalu lintas di sepanjang jalan tol Jakarta Cikampek. Yang pertama ada di kilometer 40 hingga ke kilometer 41, kemudian di kilometer 43 hingga ke kilometer 49, lalu ada lagi kemacetan yang terjadi di kilometer 54 hingga ke kilometer 57. Untuk yang di kilometer 40 hingga kemudian ke kilometer 48 ini kemacetan terjadi karena adanya peningkatan volume kendaraan. Sementara di kilometer 54 hingga kilometer 57 kemacetan terjadi karena adanya antrian kendaraan yang masuk dan juga keluar melalui rest area. Karena kalau kita lihat di sepanjang jalan tol Jakarta Cikampek ini hingga nantinya ke gerbang tol Jakarta Cikampek di kilometer 70 hanya ada satu rest area, tepatnya di rest area kilometer 57, sehingga di sana juga menyebabkan kemacetan yang cukup parah ketika akan masuk antrian masuk dan juga keluar di rest area. Untuk itu juga tadi dari pihak kepolisian dan juga jasa marga akhirnya untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas, maka diberlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow yang sudah dimulai pada pukul 7.30 pagi tadi, yang dimulai dari kilometer 47 menggunakan satu lajur di lajur paling kanan dan mengambil satu lajur yang ada lajur jalan yang ada menuju ke arah Jakarta. Sehingga saat ini pun juga masih diberlakukan kontraflow-nya, dan kontraflow-nya dimulai pada kilometer 47 hingga ke kilometer 70, tepatnya ke gerbang tol Cikampek Utama. Naila dan Maria, kalau kita lihat bahwa saat ini kemacetan yang terjadi sudah terjadi sejak kemarin sore hingga malam dan hingga pagi hari ini. Artinya Maria dan juga Naila bahwa kepadatan arus lalu lintas sudah terjadi, ini bahkan lebih cepat dari prediksi yang disampaikan sekitar 28 April hingga 1 Mei tapi kalau kita lihat saat ini di 27 April sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas yang terjadi di tol Jakarta Cikampek. Naila. Baik, Reza, bagaimana juga dengan persiapan uji coba ganjil genap di hari terakhir? Naila, untuk uji coba ganjil genap di hari terakhir pada hari ini, di hari ketiga, nanti rencananya akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17 atau pukul 5 sore. Jika di hari-hari sebelumnya ganjil genap diberlakukan hingga di kilometer 188 atau di gerbang tol Palimanan, namun pada hari ini di hari terakhir akan diperpanjang lagi untuk pemberlakuan uji coba ganjil genapnya di tol Jakarta Cikampek hingga ke kilometer 414, tepatnya di gerbang tol Kali Kangkung begitu hingga ke Semarang, Jawa Tengah. Dan untuk uji coba ganjil genap ini juga kami menyoroti sebenarnya Naila dan juga Maria terkait dengan sosialisasi, karena masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan ganjil genap sehingga berimbas pada kemacetan yang terjadi di kilometer 46. Ada perlambatan lalu lintas di sana karena untuk adanya setelah sekian iklan kopi puasa macet.
you.